Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana sayyida syuhur wa dha'afa fihil hasanati wal ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu man yasrahus sudur. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafu amirin wa ma'mur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin zil khuluqi wal mashhur wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahum ila yaumin nusyur. Amma ba'du. Bapak, ibu jamaah salat zuhur, shaimin, shaimat rahimakumullah. Siang hari ini saya diminta untuk menyampaikan telaah surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini lanjutan dari ayat 183 yang Allah memberikan kewajiban kepada manusia untuk berpuasa Ramadan. Ya, kemudian waktu Ramadan, ya, bulannya masuk pada ayat 186 ini, lanjutan dari itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, hai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, qul lahu fa inni qarib, kau jawab kepada yang bertanya itu, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memenuhi permohonan orang-orang yang meminta. Idza da'an ini aslinya itu idza da'ani, ada ya mutakallim yang dibuang. Karena ini lil ma'lum, karena sudah mengerti. Yang diterima doanya itu yang meminta kepadaku. Jadi mafhum mukhalafahnya ada tidak akan terkabul ketika orang tidak meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li, maka hendaknya ia penuhi aku. Jadi kalau Allah ingin memenuhi, tapi Allah bilang penuhi dulu aku. Wal yu'minu bi, beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi ayat ini memberikan isyarat mintanya kepada Allah dan penuhi dulu, ya, apa yang aku minta. Ayat ini oleh para mufassir diriwayatkan banyak sebabnya. Bahwa diantaranya itu bahwa Sayyidina Umar pernah melakukan pelanggaran. Jadi awalnya puasa itu, Pak, 1 bulan itu tidak boleh bergaul dengan istri. Malam juga tidak boleh. Jadi kalau sudah sholat isya, tidak boleh makan lagi, tidak boleh berhubungan. Ternyata Umar yang masih gagah, yang masih perkasa, gak kuat. Terjadi itu, ya, hajat hidup
karena memang kebutuhannya. Tetapi setelah dia melakukan, menyesal. Ya, di dalam tafsir dikatakan, ya, waqa'a imratahu ba'da ma shallal isya. Dia melakukan hubungan kepada istrinya itu setelah sholat isya. Fanadiba ala dzalika wa baka. Beliau menyesal melanggar perintah itu dan menangis. Artinya tidak ada yang tahu, Nabi tidak tahu, tetapi tingkat keimanannya yang lebih menyebabkan dia menangis. Waja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru dzalika wa raja'a mughtamman. Beliau menjumpai Nabi, kemudian dia mengabarkan. Ya, dia mengabarkan. Bapak sekalian yang berbahagia. Jadi kita ini sudah melalui proses kemudahan, Pak. Cuma sampai maghrib puasa itu. Setelah itu boleh. Bahkan di kalangan sahabat setelah ayat ini diberikan gambaran bahwa falyastajibu li, mintalah maaf kepadaku. Allah menerima taubatnya Umar ibnul Khattab. Maka sahabat itu kasus ini menjadi senang mereka gitu. Karena tidak, bayangin Pak, maghrib sampai isya berbuka, kalau hajatnya kalau hajat buka puasa, buru-buru main, buru-buru mandi, buru-buru sholat isya. Betapa repotnya. Lalu setelah turun ayat ini, maka ada rukhsah, malam boleh. Sehingga di kalangan sahabat Nabi, Bapak sekalian, diriwayatkan, Imam Al-Ghazali meriwayatkan satu hadis, wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyujami'a ahlahu qabla ayyuftira fi Ramadan. Ada sahabat Nabi berbuka puasa dengan menggauli istrinya sebelum makan dan minum Ramadan, puasa Ramadan. Gara-gara pintunya dibuka, Pak. Ini Bapak-bapak dengarnya ekstrim nggak ini? Buka puasa bukan pakai makan, bukan pakai roti, bukan pakai snack, tapi belah duren. Bapak kalau mau melakukan boleh, Pak. Salah satu manfaat ilmu itu ayya'mala walau marratan wahidatan. Amalkan ilmu itu walaupun cuma satu kali. Boleh ntar malam. Kasih tahu dari sekarang. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia. Yang kedua, jangan males-males nih di bulan suci Ramadan angkat tangan. Biasanya badannya lemas, stamina turun, semangat rendah, doa juga malas. Ini tempatnya. Terutama yang berkaitan dengan anak. Bapak, banyak orang yang menyesal punya anak. Bahkan ada ibu sempat keluar lidahnya mengatakan, aku menyesal pernah melahirkan kamu. Bapak tanya istrinya, nyesel enggak melahirkan anak itu? Ketika faktanya anaknya seperti itu. Ya. Dan yang lebih berbahaya lagi, Bapak sekalian, catatan kriminalitas tentang anak sekarang ini, dia pengen seperti orang lain punya motor. Nunggu warisan orang tuanya belum meninggal. Ditunggu bertahun-tahun, bapaknya umurnya panjang, enggak mati-mati. Malam dibekep, Pak. Kenapa pengen warisan? Kasus ibu yang dipenjarakan oleh anak
bapak yang dipolisikan anak, bapak dibunuh, anak dibunuh. Bapak sekalian, itu sebenarnya jangan kita mengorientasikan bahwa itu kesalahan anak. Tetapi bisa jadi kita yang salah membentuk. Ya. Dulu pernah terjadi pada masa Khalifah Umar Ibnul Khattab, seorang tua yang marah dengan anaknya lapor, boleh nggak anak ini dihukum? Kata Sayyidina Umar, apa yang dilakukan anakmu, kenapa? Begini, tidak sopan, ya, tidak ini, tidak itu, tidak belajar, ngaji, dan lain sebagainya. Kalau begitu kau pulang, besok bawa anakmu. Besok dibawa anaknya. Ditanya, coba kau ulangi lagi. Diulangi. Tanya, benar kamu apa yang diucapkan oleh ayah? Ayahmu itu benar? Iya benar. Kenapa kau melakukan itu kepada ayahmu? Tidak sopan, tidak adab. Karena aku nggak tahu ya Rasul. Aku tidak diajarkannya dan tidak ada sebuah keteladanan yang semacam itu. Benar kau tidak menyampaikannya? Ya, aku belum menyampaikannya. Lalu kenapa kau memintanya ketika kau tidak memberikannya? Sini kamu. Ketika orang itu dekat, ditonjok hidungnya sampai berdarah-darah. Kau yang salah, bukan anakmu. Jadi bapak sekalian, jangan kita mengatakan nyesel gua ngelahirinmu. Gitu. Masalahnya, output itu tergantung input. Nah, bapak sekalian yang berbahagia, ini bulan suci Ramadan, tempatnya kita evaluasi. Ini epicentrum spiritual. Mana yang terjadi itu, ayo dievaluasi, diperbaiki. Ini bulannya ini. Subhanallah. Jadi Sayyidina Abu Bakar adalah sebuah hal yang monumental karena kita bisa memahaminya. Ya, bahwa betapa beratnya seandainya tidak ada kasus itu, ya, bagi orang-orang yang normal dan masih memiliki istri, ya. Ada lagi yang mengatakan, ya, wa qala al-Hasan sababuha anna qauman qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Hasan, sebab turunnya ayat ini, aqaribun rabbuna fanunaji. Allah itu dekat sehingga aku bisa munaji, kami bermunajat. Bermunajat itu Bapak membisikkan sesuatu dengan rayuan dan harapan. Itu namanya munajat. Di tengah malam ketika orang tertidur, berwudu dia, sholat, suasana hening, maka dia bermunajat. Allah itu dekat sehingga aku bermunajat, amba'idun fanunadi, atau Allah itu jauh sehingga aku memanggilnya. Nah, ketika itu ditanyakan, turun ayat, ya, iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila nanti ditanya tentang aku, bilang Allah, aku ini dekat. Dalam ayat lain, aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dengan urat nadimu. Nih Bapak sekalian, memanggil. Kalau jauh aku panggil. Bapak kenal ya Gus Dur. Perkataan Gus Dur itu ada yang lama saya pikirin gitu. Gus Dur itu bilang gini, di antara 6 agama yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah agama Kristen. Itulah agama yang paling dekat dengan Tuhan. Karena dia manggil Tuhan Bapa. Iya kan? Yang berikutnya orang Hindu.
Karena dia manggil Tuhannya Om. Orang Islam, kata Gus Dur, manggil Tuhannya pakai toa. Keras. Saya lama ini berpikir kalimat ini. Artinya Bapak sekalian yang berbahagia, regulasi tentang penggunaan loudspeaker itu sudah diatur. Tetapi kadang orang tidak memahaminya. Sholat zuhur yang sirriyah masih menggunakan loudspeaker, padahal isinya cuma Allahu Akbar, Sami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai toa. Tuhan itu dekat apa jauh sebenarnya? Belum lagi kalau orang yang sakit gigi, Pak. Gedeg banget, berisik. Kita perlu juga itu pikirin itu. Jangan sampai begini. Saya dekat rumah saya nih, Pak. Ini catatan pribadi. Masjidnya itu banyak. Speakernya ada yang 4, ada yang 3. Sehingga terlalu banyak, terlalu dikit juga. Saya berpikir iya. Jadi kalau saya mau sholat, saya nggak bisa di awal waktu, nungguin dia rapih dulu. Udah rapi, baru sholat. Kita jangan mencari pahala plus cari dosa. Ini qorib. Aku ini lebih dekat dari urat nadimu. Begini Pak. Urat nadi itu nempel, kalau lebih dekat itu maknanya gimana? Kata dekat itu konsentrasinya itu, orientasinya itu tempat. Nih kalau ini yang di masjid ini, siapa yang paling dekat dengan saya? Bapak ini yang di depan saya. Ini yang paling dekat. Tapi kalau tanya hati saya, siapa yang paling dekat? Anak saya yang di luar negeri, Pak. Bukan yang ini. Jadi bagaimana kita beribadah itu munajat. Azan, qomat boleh pakai speaker luar. Ya, selebihnya jangan. Nah ini bapak-bapak yang ngasih judul ini nyesel apa enggak sama saya nih? Akhirnya ngantem sana sini gitu ya. Enggak apa-apa. Ya. Karena memang saya mesti menyampaikannya. Kalau tidak salah, regulasinya itu 10 desibel. Nggak boleh lebih dari itu. Kita jangan bilang, ini duluan mana lu sama masjid gitu ya. Ada di daerah Kerinci, Pak. Speakernya 2 diprotes sama masyarakat. Akhirnya pengurus masjid bilang sama aparat pemerintah. Aparat pemerintahnya bilang itu punya ngkong lu dulu. Itu speakernya berapa? 2. Pasangin 2 lagi biar imbang katanya. Jadi 4. Jangan begitu. Ya, jadi kita kembalikan pada konteks pembahasan ini. Fa'inni qarib. Allah itu maha dekat. Jadi cukup bermunajat. Tidak perlu wayunadi, memanggil. Ya. Oh, ini kan syiar Islam. Sekarang sudah berapa tahun menggunakan loudspeaker? Jamaahnya tambah banyak tidak? Tidak, berarti bukan syiar speaker. Kan fakta. Ya, jadi Bapak saya sekalian harus proporsional. Tapi kembali pada bahasan bahwa sebenarnya kita yang diminta itu nunaji, bukan yunadi. Ya. Bapak saya sekalian yang berbahagia, di dalam tafsir ini juga dikatakan bahwa amarahum bidu'ai wa wa'adahumul ijabah.
Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berdoa dan Allah berjanji memenuhi. Walaysa bainahuma syartun. Di dalam ayat ini nggak ada persyaratannya. Maksudnya Bapak sekalian, dalam tafsir itu ada yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Menafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ini dalam metodologi disebut dengan tafsir bil ma'thur namanya. Nah, kita lihat pada surah yang lain, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat fahahuna syartun. Allah menggambarkan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Fahahuna syartun. Kata mufassir, Imam Al-Qurtubi mengatakan ini syarat kalau mau berdoa. Jadi nggak bisa orang yang ahli maksiat gitu, kemudian bangun malam berdoa. Nggak bisa, dia mesti beriman dan dia mesti melakukan amal soleh. Itu satu. Kemudian, fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Fahahuna syartun. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan ikhlas di dalam beragama. Nah, Bapak, syarat yang kedua, harus di dalam kita beragama itu ikhlas yang melahirkan, ya, berdoa juga ikhlas. Artinya gini, Pak. Ada orang berdoa, kenapa ente berdoa? Saya butuh, yang ente minta apa? Ini yang diminta nih, biasanya apa? Umur panjang, rezeki banyak, itu udah saya tahu tuh. Pasti nomor satu tuh. Bapak saudara sekalian, apakah ini punya tendensi ketika orang meminta kebutuhannya? Ini masih disebut ikhlas. Tetapi bisa jadi Bapak saudara sekalian, ketika orang meminta ada tendensius gitu. Ya Allah, saya pengen berhenti dari kemiskinan ini, talak 3 ya Allah. Nah, dia tidak murni itu. Kenapa? Dia menolak ketetapan Tuhan. Ya, padahal justru kemiskinan itu yang menyebabkan dia semakin dekat dengan Tuhan. Kasus Sa'labah, Bapak sekalian, orang yang rajin semasa Nabi itu. Tapi dia bilang bosan jadi orang miskin karena pakaiannya, sarungnya bergantian dengan istrinya. Ketika diberi 2 ekor kambing, menjadi kaya raya, hartanya banyak, tidak ke masjid. Boro-boro mau duduk ke majelis taklim. Berarti kemiskinan adalah kasih sayang Tuhan yang tidak mudah dipahami oleh orang yang miskin. Kira-kira kalau duit Bapak banyak, sekarang di sini apa di mall? Repot, Pak. Nah, oleh karena itu menjadi penting untuk kita pahami bahwa ada syaratnya. Yang ketiga, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah, memohonlah kepada Tuhan kalian tadarruan. Tadarruan itu maknanya merendahkan diri. Wa khufya, dan merasa takut. Artinya bukan menjadi orang yang pede betul ketika berdoa, seperti mengajukan permohonan ya yang memenuhi persyaratan dan kriteria pada instansi yang memang memberikan fasilitas. Bukan begitu dalam berdoa. Tadarru, merendahkan diri. Wa khufya, ada rasa takut. Bukan cuma takut tidak diterima, tetapi memang dia takut sama Allah. Ya, itu menjadi syarat yang ketiga.
Kemudian di ayat lain dikatakan dalam hadis Rawabnu Umar amin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan Ibnu Umar ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man futihalahu fid doa futihalahu abwabul jannah. Orang yang dibukakan hatinya untuk berdoa, maka niscaya dia juga akan dibukakan pintu ijabah. Nah, ini diantaranya. Jadi masih banyak selain seperti yang digambarkan fa'aina yustajabu lahu, orang yang musafir sana kemari hidupnya ya atas pemberian orang lain, compang-camping ya, tetapi dia masih menikmati hal-hal yang haram. Fa'ina yustajabu lahu, kata Nabi, mana mungkin dia bisa diijabah doanya. Nah, evaluasi buat saya, buat kita Bapak sekalian, kalau doa kita tidak diterima, itu bisa banyak faktornya. Bisa jadi menurut Allah kita tidak bagus yang kita minta itu. Maka itu faddakhara, itu disimpan sama Allah, nanti akan diberikan. Kalau kitanya sudah siap. Pak, ada orang bilang udah 10 tahun saya minta, belum juga dikabulkan. Bisa jadi kalau dikabulkan, kita justru bukan jadi orang baik. Kalau dikabulkan, malah jadi tidak baik. Maka Allah simpan. Yang kedua, Allah ganti yang lebih bagus. Itu yang kita minta, nggak dipenuhi, tapi kita dapatnya yang lebih bagus. Yang kita mengatakan tetap saja doanya belum terkabulkan. Nah, ini adalah bagian yang mesti kita pahami. Tidak ada doa yang ditolak, tidak ada. Kecuali memang kita tidak memenuhi kriteria. Kita tidak memenuhi syarat dalam berdoa. Di antaranya itu makanan yang haram. Ya, nggak bisa, Pak. Nah, termasuk anak yang dulu dibentuk dengan makanan yang haram, nggak mungkin input yang haram melahirkan perbuatan yang soleh, itu nggak mungkin terjadi. Bagaimana anaknya udah jadi, kesadarannya sekarang. Nah, ini bulan Ramadan ini. Bapak bangun, kita bangun di waktu malam, munajat. Bukan memanggil, munajat. Minta sama Allah. Ya Allah, pundak ini tidak kuat lagi. Ya Allah, tangan ini sudah tidak kuat menopang. Karena kesalahan dan kebodohan hamba-Mu ini. Kalau Kau tidak ulurkan tangan-Mu dan meluruskan jiwa dan hati kami ini, ya Allah, sesungguhnya kami semua akan menjadi penghuni neraka karena kebodohan. Tunjukkannya, ya Allah. Nah, terus Pak, minta seperti itu. Maka nanti Allah akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'al lahu makhraja. Dibukakan pintu-pintu mana yang kita bisa islah. Jadi anak yang terbentuk dari yang haram itu bisa dibuat, bisa direorientasi. Minta, nanti Allah memberikan cara. Termasuk kita juga dulu yang masih muda, suka sembarangan makannya, sekarang baru sadar, bisa kita reorientasi di Ramadan. Inilah bulan yang luar biasa. Saya kira ini Pak, sudah jam 1. Bagaimana ini? Cukup? Oh ya. Bagaimana dengan orang yang Islam? Dia sudah berbuat. Ya, itu sih
Si engkau kagak sholat, nggak ngapa-ngapain, banyakkan dia. Nah, ini ada bahasannya sendiri, Pak. Undang lagi nanti Pak Kholis, ya. Jadi rezeki yang Pak Kholis tadi tanyakan itu rezeki, Pak. Rezeki dalam perspektif Al-Quran itu banyak macamnya. Ada rizqul mau'ud, al-manul mau'ud, harta yang dijanjikan. Kalau harta yang dijanjikan, Bapak nggak usah cari, dia akan datang. Dulu ada ulama yang ingin membuktikan ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini janji Allah nih. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali Allah berikan rezekinya. Nggak usah dicari. Ada orang pergi ke tengah hutan. Dia menghindar dari manusia. Bagaimana Allah memberikan rezekinya. Ketika perutnya lapar, lemes Pak, nyender dia di pohon, ketiup angin, ngantuk dia. Pada saat dia seperti ini, burung yang sudah menggenggam buah yang manis itu dilemahkan oleh Allah sehingga terlepas. Jatuh di mulutnya. Oh. Astagfirullah. Sadar deh. Akhirnya, oh itu mah di hutan. Maka dia ke padang pasir. Dia ke tengah padang pasir, dia cari daerah yang curam, tidak mungkin musafir lewat. Ketika perutnya lapar, dia bilang, Ya Allah, anju anzil ma'idah, Ya Allah, anzilit ta'am. Lemes dia. Musafir Pak, gaibnya nyasar, melusuk-melusuk ke tempat ini. Maka dia merem. Dia merem. Maka diperiksa sama gaibnya itu. Oh, orang ini pingsan. Maka mau diberi minum, sama dia ditahan giginya. Gaibnya bilang, bos, orang ini pingsan, saya kasih minum nggak bisa. Turun bosnya. Ambil belati, dimasukin. Dimasukin ini. Kepikir nggak? Dikasih minum. Itu janji Allah. Rezeki yang mau'ud nggak usah dicari, dia akan sampai. Bapak pernah nggak dapat rezeki nggak direncanakan? Langsung gini, alhamdulillah. Itu rezeki mau'ud. Nggak usah dicari dia. Yang kedua, rezeki mamluk. Rezeki yang bisa kita miliki. Mana yang kita miliki? Yang kita makan, yang kita minum, yang sedang kita pakai, itu rezeki kita. Itu yang di bank belum tentu. Itu bisa jadi warisan, rumah, mobil, semua bukan punya kita, karena nggak ada yang dimasukin ke kuburan. Ada nggak? Nggak ada, kecuali Tionghoa. Nah, yang kita masukin ke kotak, ya kita masukin, kita transfer ke Palestina, musibah, Sumatera, Aceh. Itu rezeki kita itu. Karena nanti waktu kita masuk alam barzakh, ketemu kita. Bapak, waktu kita disandingin di kuburan, lagi pusing-pusingnya kita, ada orang yang ganteng. Senangnya kita ini. Man anta? Anda ini siapa? Maka orang itu mengatakan, ana malukan ladzi tatasaddaq bi. Aku ini hartamu yang dulu kau sedekahkan. Berapa banyak? Ya tergantung sedekahnya. Maka sedekah yang banyak, yang sering, yang bagus. Jangan 2.000-an yang udah lecek. Itu mengapa merbot tangannya kesrek semuanya itu begitu. Duit-duit dilurusin gitu. Ya, jadi ada banyak gitu. Nanti
Materinya itu yang akan datang kalau diundang lagi. Ya, jadi memang ada rezeki yang bil ikhtiar. Yang mereka cari itu bukan harta. Kita gini Pak, ini orang Islam, ini orang Tionghoa, kasih modal sama-sama 3 miliar. 1 tahun berikutnya pasti kayaan dia. Kenapa? Ini cuma bayar pajak, ini bayar pajak, bayar zakat. Ini boleh, tidak ada aturan. Ini haram, ini haram, ini haram. Dia tidak pakai aturan. Numbangin timbangan, sebagainya. Menurut dia, menipu itu seni memperkaya diri. Menurut kita haram. Lalu kalau kita diukur dengan harta dia, nggak mungkin sama. Tapi tanya, berapa banyak al-malul mamluk, harta yang dia miliki gimana? Nggak ada, dia cuma pakai celana kolor kemana-mana Pak. Dia tinggal anaknya, udah harta banyak, bininya kawin lagi gitu. Wah, nyakitin bener itu Pak. Ya, saya kira itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma barik lana fi Ramadan waj'alna fi Ramadan as-sa'imin al-musallin al-mukhlisin bijudika ya akramal akramin. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.